saya Herman dari X Kapal Pesiar. Di sini saya akan kembali membagikan pengalaman atau apa yang saya rasakan selama di kapal pesiar. Hari ini kita dengan tema stres, tingkat stres bekerja di kapal pesiar. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bagi-bagi dulu. Di kapal pesiar itu ada beberapa departemen. Start dari gali. Gali departemen adalah bagian dapur. Di dapur itu ada apa saja? Di dapur itu ada dishwasher dan pot washer ya, di area gali ya. Itu tingkat level pertama. Kemudian ada departemen bar. Ya, kemudian ada FB atau restoran yang dimana di dalamnya ada waiter, asisten waiter, ya, bar server juga masuk di dalam restoran, dan manajerial dari mulai asisten metodi dan metodi. Kemudian juga level berikutnya adalah departemen berikutnya adalah housekeeping. Housekeeping juga dibagi, ada stateroom attendant dan ada asisten attendant dan headnya di masing-masing floor. Jadi saya bicarakan di sini tingkat stres itu berbeda-beda. Ya. Semakin tinggi jabatannya, posisinya sampai manajerial, udah pasti tingkat tanggung jawabnya lebih tinggi, maka akan menimbulkan stres yang lebih tinggi karena bicaranya bukan hanya fisik, ya, tanggung jawab dan pikirannya untuk mengelola bagaimana supaya semua dapat berjalan dengan baik. Karena tingkat manajerial harus membuat laporan-laporan kepada kita secara langsung di dalam kapal, juga harus mengirim email ke source atau ke darat. Itu yang pernah saya lakukan. Kita akan bicara mulai dari gali. Gali departemen itu ada dishwasher and pot washer, atau yang kita biasa sebut di restoran itu bagian bersih-bersih atau cuci-cuci ya. Dibagi itu dishwasher and pot washer. Kalau dishwasher itu hanya mencuci seperti piring, gelas, sendok, garpu, cangkir, dan gelas kopi ya. Itu yang mereka bersihkan ya, dicuci, karena itu nanti akan masuk dalam mesin. Di mana tingkat stresnya? Tingkat stresnya adalah pada saat mereka between sitting, dining room berjalan, dan mereka itu harus mencuci bersih karena harus cepat juga ya, walaupun pakai mesin. Begitu barang cutleries datang, itu akan mereka taruh, akan spray bersih, baru masukin mesin. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang menyangkut di dalam rak cutleries, karena itu nanti di conveyor keluar, kalau masih kotor harus masuk lagi. Akibatnya apa? Waiternya akan komplain atau asisten waiternya akan komplain karena akan proses waktu. Karena mereka juga akan set up dining room kembali untuk second sitting. Itu dari dishwasher, termasuk juga yang piring tadi semua harus spray, harus bersih. Karena sistem mencuci kita 3 method system: wash, rinse, and sanitize. Stres kedua yang didapat adalah di pot washer. Apa tugas pot washer? Mereka mencuci alat-alat atau barang-barang yang dipakai oleh kitchen atau koki. Ya, ini juga membutuhkan kecepatan dan kebersihan. Bukan hanya cepat, harus benar-benar bersih. Karena barang-barang tersebut dipakai kembali untuk memasak ya. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, ratusan mungkin ya, lebih dari ratusan, bisa sampai 500-an, mungkin juga 1000. Kita bayangkan aja 100 waiter mencuci piring, gelas, garpu, diserahkan kepada dishwasher, itu berapa banyak, dan itu harus cepat ya. Dan berapa jumlah yang dikasih waiter itu harus kembali kepada mereka, makanya hitungannya cuma detik. Bisa dibayangkan tingkat stresnya yang apa dirasakan oleh pihak atau teman-teman kita di gali. Di gali ada juga orang-orang dapur. Itu juga dibagi cold pantry dan hot. Ya, yang cold biasanya hanya bagian-bagian salad preparation, salad yang dibutuhkan, karena setiap hari kita punya salad yang berbeda. Mereka menyiapkan dan memberikan kepada kita sesuai yang waiter order melalui POS-nya. Di cold itu juga ada dressing ya, mereka membuat saus untuk salad itu, mereka juga harus prepare. Itu nggak boleh kurang juga. Kalau mereka sampai kurang ya, itu akan menjadi
proses stres yang akan mereka rasakan. Jadi mereka harus bisa menghitung, ya, hitungannya itu harus tepat. Karena kalau tidak tepat persediaannya, waiter menunggu, efeknya akan menimbulkan komplain di dalam tamu, ya, di dalam restoran. Jadi mereka berhitung harus tepat, ya. Nah, itu baru tadi dari di hot juga begitu, ya. Dari hot food kita ada di masakan ikan, daging, steak, ayam, dan lain-lainnya. Itu spesialis untuk daging itu ada suhu atau temperatur yang diminta mulai dari well done, ya. Nah, ini well done itu berarti benar-benar well done, temperatur masaknya benar-benar well done, ya. Ada medium well, ya, ada medium, ya. Apabila tamu order medium dikasih medium well, kita tidak akan terima, tamu juga akan komplain kalau kita serahkan. Jadi apa yang diorder tamu itulah yang akan kita berikan, ya. Tadi sudah well done, medium well, medium. Kita akan lanjut ke video berikutnya.